Oke, yuk kita lanjutkan. Install di BMS. Kemarin kita sudah download. Sekarang downloadnya kemarin ada di folder ini ya. Kemudian sekarang kita mau install yang di bagian ini dulu. Jadi di komputer, pura-puranya laptopnya jadi komputer server database. Jadi bagian 1, 2, 3 ini sudah. Sekarang kita akan fokusnya di baris 4 ya. Kita mulai dari yang ini aja dulu, SQL Server. Oke. Saya sudah buatkan katanya. Sudah pindahkan ke VM-nya. Ya. Oke. Kita ngikutin langkah ini aja. Jadi di sini kita harus membuat si data server dulu. Oke. Nah, ini login dulu ya. Login. Oke, ini SQL Server. Ini login as admin. Gitu, itu login admin tuh, administrator komputer ya. Kemudian tadi perintahnya di sana kita harus nyiapin dulu foldernya untuk lokasi si softwarenya, misalnya di sini ya. Saya buatkan MS SQL gitu ya, MS SQL gitu dah. Misalnya di folder ini nanti. Kemudian installernya sudah dipindah ke sini. Nah, oke. Ini ada dua, kita akan install yang dulu, yang developer dulu ya. Jadi developer ini kan levelnya enterprise tapi tidak untuk produksi. Ini di mount dulu, klik kanan mount, ini akan keluar stupnya, setupnya, klik kanan run as admin, gitu. Sudah. Nanti kalau ini selesai, nanti kalau kira-kira mau install yang, jadi milih bisa langsung ke Express-nya atau mau developernya dulu. Ini pembukanya. Jadi biasanya install dulu di BMS-nya. Gitu. Oke, nah ini sudah keluar, ada installation-nya. Kita pilih new standalone installation. Nah, gitu. Dah, nanti dia keluar, ini udah bisa ditutup nih. Oke, nanti kita akan install masuk ke dalam sana si datanya. Data itu berarti datanya ini ya, si datanya ini nih sistem datanya nanti akan kita taruh sana. Nanti kita siapkan user datanya juga kita taruh di sana di folder MS SQL ini ya, yang ada di drive yang beda dengan yang C. Programnya nanti biar tetap di C. Kalau yang ini SQL Server ini untuk developer, ini pilihnya developer gitu. Next. Kalau nggak ada, kalau Express nggak ada pilihan itu tadi. Ini accept toh, ini biasa toh, accept itu kan biasa. Dah dia mulai running gitu. Oke, nanti kalau keluar di sini yang bagian nomor 1, 2, 3 itu biasanya terkait dengan si komputernya ya, kemampuan komputernya. Ini kalau ada yang fail berarti harus milih versi yang sebelumnya, jangan yang 2022. Misalnya milih yang 2019 atau yang 2012 gitu ya. Oke, nah kalau firewall itu bisa diatur nanti. Untuk ini .NET ini biasanya Windows sudah langsung install, ini biasanya pas. Kalau memang yang komputer masih tua banget, kalau belum pas itu masih fail. Nah itu nanti install yang itu yang ada di kemarin, yang ada di sudah di download yang di nomor .NET-nya ini ya, .NET ini. Oke, kalau yang tua banget nanti biasanya butuh 35 duluan. Tapi jarang itu ya. Oke, kita lanjut next. Di sini Azure saya nggak mau pakai, saya off-kan saja biar dia saya mau install untuk di BMS yang buat kerja lokal kan, tuh kita develop. Ini ada fiturnya di sana dikatakan di sini minimalnya adalah DB Engine, yang lainnya tidak terlalu butuh, nanti aja ditambahkan belakangan, misalnya ini DB Engine. Yang lainnya mungkin kalau mau ditambahkan integration services juga boleh gitu ya. Ini untuk ekspor impor. Jadi ekspor impor data misalnya gitu. Ini untuk programnya tetap di C ya. Ini tetap di C, biarkan apa adanya gitu. Next.
Kemudian masuk berikutnya. Ini sudah mulai sama nih dengan si Express. Di sini selalu saya pilih name instance. Jadi kalau di developer kadangkala saya kasih nama sesuai yang ada di komputer server sana yang nanti tempatnya dia akan ditaruh gitu ya. Tapi kalau untuk kita sekarang saya kasih nama dev aja deh, karena ini developer. Nanti yang Express cuma tinggal dev jadi Express gitu, EXP gitu ya. Ini berarti belum ada yang terinstall di dalam karena masih kosong ini ya. Ini oke. Next, lanjut. Nah, ini tidak ada yang dicentang, ini jangan dicentang gitu, itu biarkan aja. Collisionnya dicek, ini standarnya supaya Windows kan saya pakai Windows nih kan, jadi kalau di Windows nanti nggak terlalu banyak masalah ya. Oke, gitu ya. Next, kalau di Linux berarti nanti bisa jadi beda lagi. Server config-nya selalu kalau login jangan hanya pilih yang Windows tapi selalu pilih yang mixed. Jadi saya bisa login pakai user account-nya si komputer, atau saya bisa ngasih user tertentu yang saya buat sendiri. Ini SA-nya kasih password gitu ya. Oke, sekarang untuk user yang sedang menginstall, kita akan jadikan dia admin. Nah, ini diklik juga jadi admin. Jadi adminnya ada yang dari kita bisa masuk dari sebuah server user langsung, atau lewat ini si akunnya OS ya. Terus data directories di sini. Nah, ini yang harus penting, ini jangan lupa ini kita pindahkan ke folder yang sudah dibuat tadi, yaitu ada di data server MS SQL gitu. Nanti dia udah akan berubah sendiri, belakangnya biarkan tetap gitu. TimeDB nggak usah diapa-apain, Maxdop juga nggak usah, memorinya kita kasih recommended. Ini sisa di komputernya, komputer VM ini hanya tinggal segini ya. Biasanya ini kalau memang dipasang 128 GB gitu, di sini akan sampai 128 GB. Oke, ini. Jadi kita pasang itu, ini diklik. Untuk file stream kalau memang nanti mau dipakai ya kita aktifkan juga nggak masalah itu ya. Oke, kita next. Ini daftar barang-barang yang mau diinstal, itu tinggal diklik install dan terus ditunggu. Biasanya kita nanti kalau install kita butuh ngecek apa ya yang namanya driver kan, untuk klien, untuk kan dia kan di sini kita kan menginstal sisinya sysdba, manajemen toolnya, manajemen DB-nya kan. Nah itu mungkin sysdba-nya juga mau connect pakai aplikasi yang lain kan, berarti kita harus tahu sudah punya driver apa saja. Biasanya itu oleh DB sama ini saya jalankan PowerShell yang ada di PowerShell 7 ya ini ya. Jadi download aja itu di Microsoft. Biasanya bawaannya PowerShell 5. Oke. Ini masih lama kan itu. Nah, ini kita mau mendaftarkan si namanya drivernya. Biasanya PowerShell enggak, atau saya masih ingat kali ya. Kita coba ya. Kita coba itu biasanya apa ya? Kalau oleh DB itu oleh DB enumerator kayaknya. Sistem data oleh DB gini kayaknya. Oleh DB enumerator. Nah, gitu. Kayaknya begitu kayaknya ya. Kayaknya gitu ya. Coba kita cek dulu. Nanti kalau dia protes kan. Oke, jadi itu hanya masalah ini kita bikinkan objeknya, berarti ada new object begitu. Nah, objeknya itu, terus kalau kita udah dapat objeknya kita bisa get element. Ini get element gini kayaknya. Nah, ini function nih biasanya. Kita coba dulu. Oke, dah keluar. Kita butuh namanya source name sama description. Nah, ini masih lama itu. Source name sama description berarti ini yang 32 bit ya. Berarti saya bisa select begini, source name
gitu. Terus description platformnya nggak ada ya, platformnya kita tulis sendiri aja deh. Nah, platformnya misalnya saya tambahin kolom baru. Untuk name-nya itu saya kasih nama driver gitu ya. Oke. Terus untuk ekspresinya maksudnya value-nya ya. Value-nya ini ngapain tadi dia? Oh, masih kok. Expressionnya dia ini harus dalam bentuk array. Saya kasih value namanya OLEDP gitu. Kemudian ini sudah saya tambahkan lagi di sini untuk bitnya, misalnya name-nya jadi bisa huruf besar huruf kecil tuh, platform misalnya namanya ya gitu. Terus expressionnya ini harus dalam bentuk array juga. Salah, ini kasih value-nya 32 bit misal. Oke. Ini harus ada tanda petik. Belum berubah warna soalnya tadi. Gini baru kita ngambil apa tuh namanya, source description-nya. Oke. Source description. Oke, gitu. Aduh, apa itu? After koma. Oh, ini biasanya berarti nggak pakai koma ini. Ini pakainya titik koma ini berarti. Array ini berarti. Oke. Gitu kali. Array-nya dia mintanya titik koma. Wah, source name-nya nggak keluar. Wah, kenapa source name-nya nggak keluar? Waduh. Namanya bukan source name. Source name tadi kayaknya. Saya coba pasangin select object gitu. Mau nggak dia? Tetap nggak keluar ya. Kita ulangin. Dia source name. Benar kan tadi namanya source name kan? Dasarannya kan. Sources. Masya Allah. Salah cah. Oke. Pantas nggak keluar. Ini sources, ini kemudian sources. Nah, gitu, dah. Nah, dah. Oke, yang ini bisa kita kirim dia misalnya ke drive D. Ini udah selesai belum? Belum ya, masih sedikit lagi. Sebentar lagi itu selesai tuh. D misalnya driver.txt gitu ya. Udah masukin sana aja dulu. Oke. Nah, nggak bisa. Waduh kok denied. Kok D? Ke E ya itu tadi namanya. Drive-nya apa tuh? Kok D. Kan D-nya biasanya dipakai untuk CD. Nah, itu udah keluar. Ini udah selesai belum? Belum. Kan sambil nunggu. Mana tadi E-nya? Nah, kita sudah punya drivernya di sini. Open with-nya selalu dengan edit notepad. Nah, ini kan kita udah keluar gitu ya. Udah dapet lah. Cocok lah. Sip. Itu untuk yang 32. Sekarang kita mau jalanin yang 64 bit. Gitu. Ini bisa di copy nih. Saya copy saja. Nah, ini pasangkan di sini. Oke, tapi yang ini kita mau append. Append itu berarti pakainya 2 begini. Caranya ngilangin headernya gimana ya? Kayaknya harus diblok semuanya deh. Lalu nanti di trim kayaknya. Kayaknya begini nih kayaknya. Sebelum ini nih kita hilangkan headernya dulu aja deh. Hilangkan header itu biasanya gini, negatif table header gitu kayaknya. Header, gitu kayaknya. Oke.
Nah, yang bagian ini saya hapus dulu ya. Itu masih belum selesai itu. Ya, saya kurang coba. Jadinya kayak apa sih? Notable header nggak ada ya? Pasti ada ini optionnya. Mana tadi? Udah selesai belum? Belum. Nah, kita cari. Nah, di sini PowerShell no header. Itu aja. Without header tuh kan ada kan? Apa istilahnya dia? No table header ya. No, bukan itu nggak seru itu nggak seru juga. Ini get lo bukan. Ini ada outstringnya apa ya? Enggak, outstring itu untuk mana nanti. Kayaknya apa nih yang cocok ya? Ya kalau nggak ada ya nanti biarin aja begitu. Malas deh. Ini hide table header. Hide table header. Oke. Kita tambahkan hide itu. Hilangkan depannya gimana deh? Trim gini kayaknya. Enggak ya. Trim gini emang enggak deh. Mau ya. Tapi kok enggak keluar. Mana? Yang ini dulu. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Kita balik dulu. Ini kita balik tadi sudah masuk. Jadi di sini pastinya sudah ada hasilnya nih kan. Ini punyanya si Kano dev. Ini kan ada dev belakangnya. Oke, di sini ada data. Oke deh. Nah, ini adalah database sistemnya ya. Jadi sistem database yang dipakai oleh si sistem. Jadi ada TMDB ini nanti gede banget nih. Oke. Kita akan lanjutkan misalkan install yang Express kalian ya. Nah, ini kalau yang nggak mau install nggak apa-apa. Nggak usah. Ini biar langsung dua-duanya. Siapa tahu ada yang pakai Express kan. Nah, kayaknya harusnya di run administrator dia malah lebih cepat nih. Tapi nggak apa-apa deh, biarin aja deh. Sambil ini tadi ya, kita cari outstring atau kalau enggak ya biarin aja deh, ada spasinya biarin aja. Biarin aja deh. Oke, ini di yes kalau keluar itu karena kita nggak running. Karena di admin ini hanya mau ekstrak dulu. Ini sebenarnya installernya aslinya ada di dalam situ ya. Yang ada setupnya itu ada di dalam situ. Setup filenya di dalam situ. Oke, nanti dia akan buka seperti biasanya, gini kan. Nah, kita langsung new install. Ini yang Express ya, yang developer sudah masuk. Karena ini sama-sama versinya nih. Karena kalau di tempat saya ini mau install 2 untuk sebagai contoh. Kalau misalnya ada yang mau install Express atau malah jadi contoh sekalian kalau ada 2 instance, 2 versi yang beda ya nggak apa-apa wis. Malahan nih. Oke, nah ini running seperti tadi. Ini dia mulai ngecek. Oke, ini next. Nah, dia akan ngecek. Ini installnya. Oke, ini yang tadi sama nih ya. Jadi yang 3 ini masalah komputer, ini firewall nanti kita atur. Yang ini kalau masih komputer tua biasanya dia butuh itu tinggal diinstal saja. Ini perform new. Jadi kalau tadi kita sudah punya developer akan keluar di sini. Tapi kalau belum punya, yang ini murni masih baru, hanya ada satu ini. Oke. Jadi ini pasti nggak ada. Ini kalau menambah feature di dev nanti jalankan lagi setupnya tadi akan add feature gitu ya. Ini yang sudah terinstall gitu kan. Kita mau install yang baru nih new untuk yang Express. Next dia akan accept. Ini sudah mulai sama sampai sini nanti belakangnya sama Azure-nya enggak. Saya enggak pakai ke lokal saja. Ini yang dicentang banyak banget, biasanya saya hanya milih itu. Ini installation root-nya tetap di C karena dia programnya kan. Saya nggak pernah pakai lokal DB ya. Terus
sambil nunggu. Nah, di sini kita kasih nama MS equal 2022 Express gitu misalnya, ya kan. Dah, nih sudah ada dev di dalam sana. Kalau tempat saya, kalau yang masih kosongan nggak ada. Next. Setelahnya situ. Oke, ini saya perhatikan dulu. Ini service account-nya nggak ada yang dicentang. Collection-nya dicek. Oke, cocok untuk Windows. Next. Di sini selalu pilih mixed untuk anunya. Ini password SA-nya ya, kita buat sama dengan yang tadi deh, supaya nggak lupa. Ya, ini yang si siapa tadi, ini sudah langsung dimasukkan biasanya kalau di Express ya, data directory untuk jadi sysadmin si yang akun yang lagi install. Nah, ini data directory ini yang kita ganti, langsung masuk ke foldernya tadi, si data tadi. Nah, di sini saja, nggak usah di dalamnya, di luarnya situ saja. Ini yang ini ya, jangan di dalam-dalam sana, yang ini aja. Oke. Ini semua depannya sudah, belakangnya sudah dibuatkan sendiri oleh dia. Kemudian temp.db nggak usah diubah-ubah, memorinya selalu pilih recommended, khusus untuk Express pasti dia dibatasi 1 GB itu. Oke, ini dicentang, jangan lupa. User instances ini selalu dicentang, jangan lupa itu file streamnya ini. Oke, next. Dia akan cek. Cek engine core. Ya wis. Oh, ini udah mulai install dia. Oh ya sudahlah, kalau mulai install kita lanjutkan yang ini tadi ya. Itu udah mulai install tuh kayaknya. Cepet dia. Karena di sana tadi udah ada sih. Udah cepet dia. Udah nggak perlu install lagi lah dia. Nah, ini kita nggak usah pakai trim kalau gitu dah, biar gini saja. Oh ya, height-nya tetap ya. Trimnya kita hapus saja. Gini depannya juga. Atau ini nanti saya copy aja kali ya. Aja deh, pokoknya gini dulu deh ya. Oke, ini yang ini dulu deh kita masukkan, kita tambahkan tadi ke itu append tuh kalau 2 begitu ya, driver titik txt gitu tuh masuk. Oke, kita bisa cek di sini nya ada driver txt. Nah, cuman di sini kan 32 tadi, waduh belum di tadi ya, belum di apa namanya, belum di ini ya, sudah di run ulang yang di sini, yang di 32 bit kita run ulang. Nah, itu kan di run ulang nanti dia jadi baru lagi itu. Kemudian yang di 64 bit kita akan ganti dulu jadi 64 bit. Lah, gini terus jadi 64 bit gitu ya. Nah, oke. Nah, ini udah selesai nih. Oh, belum ya? Wah, lumayan. Lama juga. Nah, itu jadinya gitu. Oke, ini ada 64 bit ya, sini ada spasinya, biarin aja deh. Yang penting kan udah ada daftarnya dulu dah. Oke. ODBC, ODBC kayaknya lebih simpel deh. Get ODBC driver gitu kayaknya. Oh ada ya. Apa tuh adanya, hanya name sama platform. Wah cocok lah. Ini berarti kita akan select apa itu, name, kemudian platform. Platform tuh nanti setelah driver ya, kita buatkan dulu drivernya. Drivernya itu name-nya sama dengan driver, kemudian tadi expressionnya adalah array namanya UDBC gitu. Oke. Kemudian kita ambil platform, tapi nggak ada
nggak ada si apa namanya, kenapa dia kan ya, oh ini pakai titik koma nih arraynya, salah lagi. Oke gitu dulu deh, kita cek. Oke cocok, ini ada 32 ada 64. Kemudian kita hapus tabel headernya, ft main apa tadi tulisannya di sana ya. Nah di sini kan masih ada ya, nggak hafal ya, lupa ya. Hide table header. Oh, oke, hide table header. Hide table header. Kemudian kita append kan ke driver.txt gitu. Dah gitu, kita cek sebentar drivernya. Nah, oke, ini sudah ada nih. Oke ya, gitu deh, cocok deh, sip. Nah, gitu. Nanti kan bisa tinggal dipanggil-panggil soalnya. Ini sudah selesai. Close. Dah, berarti kita sudah punya dua-duanya nih sekarang di ini ya kan. Sudah nih, sudah selesai. Itu adalah database-nya si sistem. Jadi kita sudah sampai di sini nih. Kita sudah punya si database-nya sistem ini sudah. Sekarang yang user datanya belum. Oke, kita buatkan folder di luarnya sini. Sama-sama punyanya MS SQL itu ya kan. Ini misalnya user database gitu. Oke. MS SQL. Nah, udah gitu aja sudah, tapi juga cukup. Nah, misalnya satu gitu. Ini selalu saya set untuk propertinya, security, authenticnya dibuat sebagai full control gitu. Dah, kalau yang atas enggak ya. Jadi nanti kita kalau bikin database akan di sini. Nah, kita kan butuh interaksi gitu, butuh interaksi ke sana ya. Butuh interaksi ke mana tadi namanya? Ini saya tutup aja dulu ya. Oke, interaksi ke ke database engine-nya. Jadi install berikutnya apa? Ini kita udah selesai install database software-nya, nanti portnya itu ya, itu yang jadinya. Oh ini tool manajemennya dulu. Tool manajemennya berarti yang ini SSMS. Jalanin saja. Tinggal diklik gitu. Kok di sini ya? Salah. Kan udah punya di sini tadi kita ya. Wah, salah. Nah, ini run as admin aja. Kita cepet ya. Salah tempat, untung belum jalan. Nah, ini itu posisinya default begitu katanya di sini tadi default. Nah, ini kan lokasi program default gitu ya. Oke, ini dia lagi install. Biasanya dia install di sini udah lengkap itu. Ini kan ada ODBC yang baru, ada yang baru gitu ya. ODB-nya diinstal baru oleh si ini, oleh si tools management. Oke. Nah, itu sambil nunggu harusnya kita bisa. Nanti kan proses berikutnya di sini konfigurasi DBMS. Konfigurasi DBMS itu lewatnya di sini nih. Nah, ini kita pingin to start. Ini untuk konfigurasi DBMS itu ini yang dibutuhkan. Kalau ini untuk ekspor impor gitu ya. Ini ekspor impor nih, siapin juga deh. Ekspor impor data misalnya, mindahin dari apa misalnya ke SQL Server, text file ke text file, text file ke Excel, Excel ke text file, akses ke mana gitu, MySQL ke Oracle gitu. Nah itu bisa itu pakai ya. Belum selesai, mau dikit lagi, scrollnya dikit lagi. Oke. Jadi habis ini kita akan mengkonfigurasi si DBMS. Konfigurasi DBMS yang pertama itu kan SQL Server Configuration Manager nih, ya kan? Nah, nih itu adalah ini nih. Kita tunggu sampai SMS-nya selesai dulu ya. Tik biasanya ya mana? Nah, ini udah close. Terus ini SMS-nya mana close? Nah,
Ini keluar nggak di sini? Waduh, kok nggak keluar? Oh, ini keluar. Nah, ini dipin dulu. Nah, karena nanti kita akan pakai itu dua-duanya. Kita sekarang yang ini dulu. Config di BMS itu dimulai dari dalamnya sini. Yang pertama ini, nah, ini daftarnya yang sudah terinstall. Kita sudah punya yang hanya SQL Server gini ya. Ini kan tadi yang kita kasih nama ini SQL Server. Ini di BMS ini namanya. Database engine-nya di sini. Ini 32 bit kita nggak usah peduli. Nah, ini networknya. Nah, kan kita pengennya kan dia bisa ngobrol kemana-mana. Jadi ini punyanya dev TCP IP-nya di enable. Oke, nanti kita restart belakangan. Di sini propertinya ada protokol, ini pasti listen all. IP address-nya di sini yang dipakai hanya yang all ini. Kalau di dynamicnya ada 0 kita hapus supaya dia nggak dinamik. TCP portnya kita mau pakai yang default misalnya. Defaultnya untuk si dev. Artinya berarti nanti karena saya punya dua kan, ini sama si Express harus saya kasih yang lain gitu ya. Oke, dan apply oke. Nah, itu jadi di sini kemudian ada si TCP IP-nya di enable. Kalau dulu nih biasanya TCP IP ini sudah defaultnya di enable. Ini di propertiesnya protokol listen all. Untuk dynamic portnya kita nolkan. 1433 sudah dipakai, saya tambahin belakangnya 0. Oke, gitu. Jadi Express belakangnya ada nolnya. Gitu dah. Baru deh di restart di sini. Restart mulai yang dev aja. Restart. Mana biasanya keluar? Nah, itu dia. Ini kalau kita mau daftar yang baru tinggal dijalankan, lalu yang ini juga nanti tinggal dijalankan, yang anu dulu, kemudian baru yang OTPC. Dah, itu sudah update. Mana sudah selesai. Gantian yang Express, karena punya saya ada dua ya, saya tadi yang di bawah sini dua ya, jadi saya harus jalanin dua. Kalau di situ cuma ada satu ya satu aja. Kalau cuma ada satu Expressnya tok gitu ya 1433 aja. Kalau cuma ada developer tok ya 1433 aja. Instansi yang kedua dan seterusnya nanti yang di set beda dari yang sebelum-sebelumnya. Dah, itu udah selesai. Udah bisa ditutup ini. Dah, ini nanti deh kita pakai lagi. Berikutnya itu kita akan ngeset dari SSMS. Oke. Saya dari ini kan udah selesai nih ya, isi portnya tadi ya 1433 dan 1433 tambahin 0 untuk Express di tempat saya. Oke, saya SMS jalankan saja SSMS-nya gitu. Mana, ayo pertama kali dia mesti pakai belagu. Nah, ini kita mau kontak kalau yang ini ke Express. Ini tanpa port. Oke, kalau pakai port kasih koma. Di Microsoft pakainya koma. Kalau di yang standarnya pakainya titik 2. Portnya 14330 misalnya gitu ya. Jadi nanti kalau dari luar begitu tuh. Di sini depannya ini IP address ini biasanya. Oke. Karena ini masih di lokal, dia pasti masih tahu lah. Jadi saya nggak pakai gitu bisa. Ini saya masih pakai installernya ini kan. Yang install kan tadi kan jadi sysadmin tuh ya. Kalau enggak ya kita harus pakai SA di sini. Ini kalau pakai SA, ya dah yang ini pakai SA aja deh. Nah, SA 1, nah gitu kan. Mandatory ini dicinta. Oke, dah selesai. Nah ini dia. Belum ada database-nya. Biarin aja. Oke, buka dikit. Nah ini misalnya saya connect ke yang developer deh. Developer ini belakangnya jadi dev. Gitu. Yang ini pakai Windows Trust Center gitu ya. Nah, buat bedain, yang ini ada 6-nya itu enggak, itu ini Express, ini Dev gitu ya. Yang ini login tuh. Ini belum ada database-nya, belum ada ini. Oke, ini belum ada database.
Cip, ini yang pertama, mulai dari yang atas dulu ya. Klik kanan, ada visit di sana. Klik kanan, visit. Nah, ini ke bawah surface area config-nya biasanya yang di on adalah yang ad hoc remote supaya saya bisa query dari luar. Ini untuk jalanin command prompt kalau nanti dibutuhkan. Oke, gitu. Yang bawah juga nih klik kanan kalau memang punya dua loh ya. Kalau punya satu ya udah yang atas tadi ini sama ini settingnya selalu begitu. Gitu. Ini jangan banyak-banyak, jadi sesuai kebutuhan saja. Hanya khusus di komputer server. Tuh. Udah jadi. Sekarang kita mau set supaya dia bisa ini ya, udah jadi sampai sini kan. Nah, sekarang di firewall supaya kita bisa ngobrol dengan dunia luar. Oke. Nah, ngobrol dengan dunia lain itu yang dibutuhkan adalah firewall Windows with Advanced. Nah, gitu. Ini kita set inbound. Ya, kita buat new rules. Yang pertama dibuat adalah untuk port. Portnya tadi kita ngesetnya adalah 1433. Ingat ya, itu untuk yang developer. Kalau di tempat saya, kalau masih ada tambahan tinggal koma aja gitu. Misalnya ini yang express kalian itu ya. Dah, ini allow connection ini diatur sesuai kebutuhan. Ini misalnya saya pasang gitu aja deh. Ini saya taruh SQL Server 2022 ports gitu ya. Atau SQL Server ports juga nggak apa-apa deh. Dah gitu deh. Oke, finish. Nah, sekarang kita bikin rules baru lagi untuk si SSMS dulu ya. SSMS itu kan kadang-kala kita akan connect dari luar ya. Oke. Nah, ini kan programnya ini SSMS itu adanya di program file yang 32 bit. SSMS itu 32 bit ya. Ini SSMS. Nah, ada common IDE-nya pasti ada SSMS di bawah nih. SSMS. Nah, ini dia. Oke, khusus hanya satu program ini aja. Dah, supaya kita bisa pakai SSMS dari mana aja, terutama kalau pas remote ya. Ini SQL Server SSMS. Kita aja deh. Finish. Lalu, mana tadi? Ini satu lagi kita harus servicesnya kalau nanti remote, wah kan remote, jadi servicesnya akan ada dua nanti ya. Saya browse yang pertama programnya punyanya si nganu dulu, siapa namanya, Microsoft SQL Server dev dulu deh, dev MS SQL, ada pinnya di sini, ada apa, nah ini SQL Server saya. Yang ini siapa namanya? Nah, di sini SQL Server 2022 gitu yang dev. Ya. Finish. Saya buatkan lagi, baru lagi. Karena tempat saya ada dua ya. Masih program. Ini terusnya saya tinggal keluar dikit. Nah, dari dev pindah ke Express. Itu ada pin, di sini ada SQL Server. Oke, next di sini SQL Server 2022 Express. Oke. Finish. Nah, kalau kita sudah gini, kan kita sudah ngeset tuh, ya kan? Ini misalnya saya punya apa namanya? Server di luar di tempatnya Mr. Kit nih, misalnya Mr. Kit Express gitu ya, pakai Windows saja karena ini berarti ada di Mr. Kit kan, udah bisa connect keluar. Sebaliknya kita cek dulu ya bisa enggak, hanya connect aja, tes connect aja dulu ya kan, gitu ceritanya ya. Oke, sudah mana nih.
Nah, ini di sini saya bisa langsung pakai nama komputer atau pakai IP ya kan. Misalnya tadi VM SQL Server, saya pakai nama komputer nih. Misalnya kalau saya tentukan dia di portnya, misalnya Express ya, Express saya nggak tentukan portnya, dia masih bisa kenal tuh kayaknya, karena kita udah nulis portnya tadi beda atau enggak. Oh, nggak mau dia. Ini kalau lama gini nggak mau nih dia. Oke ya, saya tulis portnya di sini. Koma 1433 tambah belakangnya 0 gitu. Ini connect ke sana. Nah, ini sudah di Express-nya yang ada di sana. Tuh, kalau saya mau yang tadi kita install di sini. Jadi dia sudah bisa di-connect dari luar. Oke. Kalau saya mau ke yang dev, karena dia pakai port default, biasanya nggak usah pakai, nggak apa-apa, karena dia portnya default. Ini dari luar ya, dari luar tempatnya kita install tadi nih. Oke, gitu. Nggak mau juga, dia masih harus pakai juga. Aduh, manja ini. Ya, wis tulisin 1433 gitu. Oh iya harus ditulisin. Oh ya berarti memang harus ditulis ya. Disiplin sekarang bagus lah. Nah, jadi ini sudah bisa keluar masuk ya, kira-kira gitu. Jadi untuk SQL Server sudah selesai itu. Install komponen di klien nanti sekalian semuanya saja ya. Jadi untuk sisi database servernya sudah selesai untuk MS SQL ya. Jadi kita ketemu lagi ntar untuk yang MS SQL dan seterusnya ya. See you.